Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kembali lagi bersama saya Arif di sini. Di video kali ini kita akan ngebahas headset gaming wireless dari NYK Nemesis ya guys ya. Nah, di tanggal cantik kemarin saya itu lagi cari-cari headset gaming yang sudah wireless dan banyak ya pilihannya. Saya cari itu di range harga 200 sampai dengan 500 ribuan cuy. Kemudian saya ngelihat ada Fantech Studio Pro, kemudian ada Rexus Daxa Setna, terus ada lagi Sades itu ngeluarin headset gaming wireless baru, saya lupa apa namanya, dan itu murah juga cuy, cuma 200 ribuan. Kemudian yang terakhir saya ngelihat ada NYK Nemesis Beast Pro ini cuy. Dan akhirnya saya memilih NYK Beast Pro ini sebagai pilihannya karena di sini ada beberapa fitur-fitur yang sangat menarik perhatian saya cuy. Oke, langsung aja kita bahas mulai dari boxnya dulu ya. Untuk boxnya sendiri kalau kita perhatikan di sini sangat eksklusif ya. Bahannya juga tebal. Di sini juga sudah terlihat varian headsetnya dan ini cuma ada satu warna, cuy, warna hitam aja. Di sini ada sedikit lampu RGB strip ya. Kemudian dia menggunakan dongle seperti Fantech Studio yang bisa digunakan untuk Type A dan juga Type C cuy. Jadi 2 in 1 ya. Terus di sini juga kalau kita lihat dia sudah 7.1 surround sound, kemudian ada software driver dan ini yang saya cari ya. Untuk di kelasnya ini yang paling murah karena kalau saya lihat Fantech Studio Pro itu harganya 500 ribuan ke atas cuy. Oke, di bagian samping tidak ada apa-apa, bagian belakang di sini ada kartu garansi, kemudian ada keterangan dongle-nya ya. Terus di sini ada spesifikasi singkat dari produknya, kalian bisa cek sendiri aja, bisa lihat sendiri ya. Oke, nanti akan kita bahas setelah kita unboxing. Oke, langsung aja kita unboxing barangnya cuy. Oke, di paket penjualannya kita dapat headsetnya, kemudian di sini ada dongle 2 in 1, kemudian ada buku panduan, kemudian di sini ada mikrofon, terus kita juga dapat kabel USB Type C ya, dan di sini kita dapat USB Type C to jack audio 3,5 mm cuy. Jadi lumayan banyak. Dan satu lagi, kalau kalian beli di official store-nya kalian dapat stand headset gratis cuy ya. Jadi ini cukup lumayan banyak bonusannya. Oke, langsung aja kita bahas build quality dari headsetnya dan juga desainnya cuy. Untuk build quality-nya di harga 300 sampai 400 ribuan ini sudah cukup bagus cuy. Untuk bodinya dia menggunakan bahan full plastik ya. Terus headband-nya dia menggunakan bahan fabric. Ear cup-nya pun juga sama, dia menggunakan bahan fabric ya. Dan untuk busanya itu lumayan empuk cuy. Kembalinya juga bagus ya. Terus untuk ukuran ear cup-nya ini terbilang kecil ya. Jadi untuk telinga-telinga yang besar sepertinya kurang cocok. Tapi nanti bakal kita coba tes clamping. Terus untuk kelenturannya lumayan lentur cuy. Ini juga bisa di-adjust ya untuk tinggi rendah ear cup-nya menyesuaikan bentuk kepala dan juga telinga kita. Dari bahan plastiknya sih ya lumayan oke lah sudah cuy. Cuman minusnya ini di bagian sambungan ini ya, sambungan untuk adjust tinggi rendahnya ini agak goyang-goyang, tapi ini minor lah ya menurut saya. Cuman kita nggak tahu kedepannya ini bakal berpengaruh atau enggak. Atau apakah ini memang dibuat seperti ini agar dia lebih fleksibel ya. Tapi ini minor sekali cuy, dan tidak begitu masalah lah. Lanjut untuk desainnya, NYK Nemesis Beast Pro ini dia mengusung desain yang sangat kekinian, yaitu ear cup yang modelnya seperti telur ya, walaupun ini simetris, tapi rata-rata untuk headset wireless sekarang dia menggunakan desain-desain yang seperti ini cuy. Oke, lanjut di bagian depan ini kalau kita perhatikan ada dua RGB strip di bagian kanan dan juga kiri, dan ini tidak terlalu besar jadi tidak norak ya cuy ya. Tapi saya dapat unit yang kurang bagus, jadi nyalanya cuma terang di bagian kiri dan di bagian kanannya ini kurang terang cuy. Untuk port-portnya di bagian depan itu ada port
jack 3,5 mm, di bagian bawahnya ada port USB Type-C, terus di sini ada lampu indikator kecil ya. Kemudian ada tombol M untuk mengubah mode, dan di bagian belakangnya ini terdapat volume up dan juga volume down, terus di sini ada tombol powernya cuy. Lanjut kita coba timbang berat dari headset ini berapa cuy. Oke, bisa dilihat bobotnya ada di kisaran 205 gram ya. Jadi cukup ringan, seberat gamepad aja cuy. Gamepad juga 200 graman untuk beratnya. Kemudian untuk tes kelenturan ini sangat lentur cuy. Jadi ya lumayan bagus lah ya. Ini juga bisa di-adjust ear cup-nya sesuai dengan bentuk kepala dan telinga kita. Untuk mikrofonnya sendiri ini lumayan lentur bahannya cuy. Terus bentuknya seperti ini, dia nggak ada tambahan busa gitu ya untuk meredam suara. Terus dia menggunakan jack 3,5 mm dan sudah detachable ya, jadi bisa dicabut pasang cuy. Lanjut untuk fitur-fitur yang dimiliki oleh NYK Nemesis Beast Pro ini, dia sudah 7.1 virtual surround sound. Kemudian dia juga triple connection. Terus untuk diameter drivernya ini lumayan besar ya, di angka 40 mm. Kemudian kapasitas baterainya berada di 800 mAh. Untuk pengisian dayanya ada di kisaran 1 hingga 2 jam. Terus dia juga memiliki software yang nanti akan kita coba ulik sedikit ya. Kemudian dia juga kompatibel untuk PC, laptop, PlayStation, Nintendo Switch, dan juga handphone cuy. Jadi lumayan banyak ya. Untuk koneksinya dia ada 4 mode koneksi. Yang pertama kalian bisa gunakan USB wireless dongle-nya 2,4 GHz ini yang sudah 2-in-1, jadi bisa kalian lepas pasang ya sesuai dengan kebutuhan, mau ditaruh di Android atau di PC atau laptop yang sudah support Type-C seperti ini, kalian bisa langsung gunain. Atau mau gunain yang Type-A-nya untuk PC, laptop, PlayStation, kemudian Switch, atau kalian mau pakai dongle lagi, tapi kita nggak perlu dongle ya harusnya kalau sudah bisa dicopot pasang seperti ini. Kemudian yang kedua, kalian bisa gunain koneksi via jack cable 3,5 mm, dan ini harus disambungkan ke splitter ya, jadi kita nggak dapat splitter di paket penjualannya cuy. Untuk koneksi yang berikutnya, dia juga sudah support Bluetooth ya, jadi kalian bisa gunain headset ini di Android ataupun di device kalian yang sudah support Bluetooth, karena Bluetoothnya sendiri dia sudah 5,3 ya, atau 5.3 connection. Yang terakhir, kalian bisa gunakan USB Type-C untuk koneksi yang terakhir cuy. Oke, jadi lumayan banyak ya. Oke cuy, kita cobain tes clamping dulu untuk NYK Nemesis Beast Pro ini ya. Apakah cocok aja di telinga saya atau enggak. Terus kita tes apakah dia gampang jatuh atau enggak ya. Oke, untuk nyamannya sih nyaman. Jadi untuk si ear cup-nya juga pas di telinga saya. Kemudian dia enggak juga terlalu erat ataupun terlalu longgar ya. Jadi pas banget sih. Enggak sakit. Oke, mantep. Untuk pengetesan suaranya, ini saya coba dengerin lagu-lagu di YouTube ya, yang genrenya rock. Cukup stabil suaranya. Untuk bass dan juga treble-nya ini termasuk yang balance ya, jadi nggak ketinggian bassnya, nggak juga ketinggian treble-nya, jadi dia tengah-tengah. Dan ini masih saya pakai settingan default dari aplikasi, juga tidak saya otak-atik, dan lumayan oke sih. Jadi cukup nyaring juga suaranya, jadi nggak kecewa saya beli di harga segini ya. Lanjut untuk pengetesan gaming, ini saya cobain main Marvel Rivals, dan ini adalah game baru rilis ya. Kalau didengerin bener-bener sebenarnya nggak ada delay juga, atau latensinya juga nggak begitu kerasa itu ya, jadi masih aman-aman aja. FYI ini saya pakai mode wireless, jadi masih sangat aman dipakai buat main game kompetitif. Ini nggak ada keluhan sama sekali. Oke cuy, yang berikutnya kita coba ngetes mic-nya. Jadi bagaimana menurut kalian? Mic-nya ini terbilang jernih atau enggak? Cek 1 2, cek
low high, check, tes. Oke, jadi kalian nilai sendiri aja apakah mic-nya ini bagus atau enggak ya. Jadi ini settingannya masih default semua dan saya belum gunain filter yang ada di softwarenya cuy. Oke, lanjut kita bahas aplikasi dari NYK Nemesis Beast Pro ini ya. Jadi kalian tinggal ke webnya aja, terus kalian cari headset NYK Nemesis Beast Pro, terus kalian install aja ke PC atau laptop kalian. Nah, jadi tampilannya seperti ini cuy. Kalau kalian mau atur-atur speakernya, ini ada di headphone ya. Jadi kalian bisa atur volumenya, naik turun. Kemudian ada equalizer. Ini bisa pakai preset juga, ada banyak preset di sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk bassnya juga bisa cuy, diatur ya. Jadi lumayan bagus ya aplikasinya ini dan mudah digunakan, interface-nya mudah dipahami. Terus kita cobain tes mic-nya ya. Nah, di mic ini juga bisa diatur volumenya. Cek, oke. Kita tinggiin aja, terus kita coba share Magic Voice ini. Cek 1, cek 1. Suaranya jadi seperti monster ini. Kalau yang ini, oh ini bebek. Yang ini seperti orang yang berwibawa gitu ya. Suara male atau laki-laki. Yang ini perempuan ya. Nah, yang ini perempuan. Jadi gimana cuy menurut kalian? Ini menurut saya cukup menarik ya aplikasinya, interface-nya mudah dipahami, terus juga banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Oke, gitu aja sih ya pembahasan kita di aplikasinya. Kita langsung ke kesimpulannya aja. Check it out. Oke cuy, jadi gimana nih menurut kalian NYK Nemesis Beast Pro W60 ini? Apakah worth it untuk dibeli atau enggak di akhir tahun 2024 ini? Kalau menurut saya sih ini sudah cukup price to performance. Dari harganya yang cuma 300 sampai 400 ribuan, kita sudah dapat headset wireless yang sudah ada aplikasinya, kemudian dia memiliki 4 mode koneksi yang bisa Bluetooth, bisa USB dongle, bisa pakai jack, bisa pakai USB Type-C. Kemudian untuk kompatibilitasnya atau platform yang dapat digunakan di headset ini itu lumayan banyak juga ya. Jadi bisa ditaruh di PC, di laptop, PlayStation, di HP kalian ataupun di Nintendo Switch. Jadi lumayan banyak cuy ya. Kemudian untuk bobotnya sendiri ini cukup ringan, jadi tidak terlalu berat ya. Kalau kalian gunakan dalam jangka waktu lama, kalian tidak bakal begitu capek ya untuk menahan bobot dari headsetnya. Dan yang terakhir menurut saya sih minornya atau minusnya ya. Minusnya itu walaupun minor tapi ini sangat berpengaruh bagi saya yang perfeksionis ya. Seperti lampu RGB-nya yang saya dapat ini tidak nyala di bagian, bukan tidak nyala sih, tapi tidak terang nyalanya. Yang di bagian kanan, sedangkan yang kiri ini terang sekali. Terus untuk ini di bagian ear cup-nya ya, itu goyang-goyang. Tapi saya juga nggak tahu apakah ini memang dibikin goyang untuk fleksibilitas atau memang kurang kokoh aja build quality-nya. Ya kalian nilai sendiri aja lah ya. Oke cuy, gitu aja ya untuk review dari headset wireless gaming dari NYK Nemesis ini. Bagaimana menurut kalian? Kalian silahkan nilai sendiri aja. Apabila kalian tertarik untuk membeli headset ini, link pembelian saya taruh di kolom deskripsi. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, kemudian ada yang ingin kita bahas, langsung aja coret-coret di kolom komentar cuy. Oke, gitu aja dari saya. See you on next video. Bye-bye.